Mengapa Yesus mengizinkan iblis untuk mencobai dirinya? Apakah pelajaran yang dapat kita ambil dari pencobaan Yesus di padang gurun? Saksikan penjelasan Alkitabiah berikut ini. Kembali bersama dengan saya Gembala Are, dan saat ini saya ingin membagikan atau menjelaskan kepada Anda mengenai pencobaan di padang gurun, ya, di mana Yesus dalam keadaannya sebagai manusia atau Tuhan dalam keadaan sebagai manusia, ia dibawa oleh Roh untuk dicobai oleh iblis, ya. Nah, mari kita lihat dalam Matius pasal yang keempat ayat 1 hingga ayat yang ke-11, ya. Seperti ini. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicoba oleh iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawanya ke kotak suci dan menempatkannya di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Lalu berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi, dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembahku." Maka berkata Yesus kepadanya, "Enyalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Ya, jadi saudara-saudara, mengapa saya perlu ulas ini? Karena ada begitu banyak orang yang menjadi mundur atau menjadi khawatir ataupun menjadi bimbang begitu karena membaca ini dan berkata, bagaimana mungkin Tuhan itu bisa dicobai oleh iblis begitu, yang stratanya itu rendah begitu, atau bisa kita katakan iblis itu adalah pribadi yang diciptakan, ya dulu sebenarnya dia malaikat, ya ditempatkan di sorga, tetapi karena dia memberontak ingin menjadi seperti Allah, maka dia dibuang ke dalam dunia. Itu harus diketahui dulu, ya. Dan iblis memakai Alkitab untuk mencobai Yesus Kristus. Saudara-saudara, mungkin kita berpikir, kenapa Tuhan mau dicobai? Ya, kenapa Tuhan mau dicobai dan apa motifnya begitu? Apa tujuannya? Ya, apa tujuannya? Yang pertama tadi adalah Roh yang membawa dia ke padang gurun, dan saat itu dia menggenapi apa yang disampaikan oleh Musa, di mana Musa itu dia berpuasa 40 hari 40 malam tanpa makan tanpa minum, dan Yesus melakukan itu. Ya, tentu sebagai manusia ia lapar begitu, ya. Jadi Yesus Kristus itu memiliki dua sifat, ya, yaitu dia adalah ilahi, itu hakikatnya. Yang kedua, dia adalah manusiawi. Ya, jadi di dalam dirinya ada keilahian yang kekal dan ada kemanusiaan yang sifatnya sementara. Ya, kenapa sementara? Karena memang dia mengambil daging dengan tujuan untuk menggantikan manusia yang dihukumkan di neraka begitu, ya. Nah, jadi Roh itu membawanya untuk memberikan sebuah, katakanlah sebuah pengujian bahwa kemanusiaan yang dimiliki oleh Yesus Kristus itu adalah kemanusiaan yang sama seperti yang dimiliki oleh manusia, hanya bedanya dia tidak memiliki dosa. Oke? Sama dengan daging kita miliki, tetapi tidak memiliki dosa. Nah, jadi kita lihat apa yang terjadi, bahwa iblis mencobanya dengan memakai firman Tuhan juga. Ya, memakai firman Tuhan juga, saudara. Katakan, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu ini menjadi roti." Ya. Lalu Yesus menanggapinya bagaimana? Nah, tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Tidak cukup sekali, saudara, iblis mengulangi lagi. Dikatakan, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis."
Mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Jadi iblis memakai firman Tuhan untuk menjebak saudara. Tentu saudara itu tidak berlaku bagi Yesus begitu ya. Dan Yesus berkata, ada tertulis katanya, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Nah, saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, Tuhan ingin memberikan teladan kepada kita manusia. Bagaimana menang menghadapi ujian atau cobaan dari iblis. Sebab iblis akan memakai berbagai macam cara untuk menjatuhkan manusia. Tuhan tahu itu? Tuhan tahu saudara. Itulah sebabnya Tuhan memberikan teladan bagi kita bagaimana kita bisa menang mengalahkan iblis. Sama seperti yang dialami oleh Yesus Kristus, dia menang menghadapi iblis dalam keadaannya sebagai manusia. Maka kita juga bisa menang menghadapi iblis dalam keadaan kita sebagai manusia yang terbatas. Caranya bagaimana? Caranya adalah dengan memakai firman Tuhan. Jadi kalau orang itu misalnya tidak memahami Alkitab dengan baik dan benar, maka iblis bisa memelintir saudara firman Tuhan ini. Karena iblis juga membaca Alkitab. Lalu dia mencari celah bagaimana bisa menipu saudara. Itulah sebabnya perlu kita menggali Alkitab ini dengan baik dan benar. Menggunakan instrumen yang Tuhan berikan, yaitu akal sehat dan memakai Alkitab. Dua alat ini tidak boleh diabaikan. Dua alat ini tidak boleh dipisahkan ketika kita membaca firman Tuhan. Dan di samping itu kita harus memakai metodologi yang umum. Ya, metodologi penafsiran yang benar begitu. Sehingga kita menemukan maksud dan tujuan yang seharusnya. Atau maksud dan tujuan yang dikehendaki Tuhan sesuai dengan firman-Nya. Ya, jadi sekali lagi tujuan daripada pencobaan di padang gurun ini adalah untuk memberikan teladan kepada kita bagaimana supaya kita bisa menang menghadapi iblis. Ya. Sama seperti Yesus menang menghadapi iblis dalam keadaannya sebagai manusia, bukan dalam keadaannya sebagai ilahi, saudara. Kalau dalam keadaan sebagai ilahi ya tentu iblis ya dia hanya ngomong saja iblis itu akan binasa. Bisa, saudara. Tetapi kan kita tidak akan bisa melakukan hal itu. Kita tidak bisa ngomong pada iblis nyala. Tidak bisa saudara. Kenapa? Karena kita tidak memiliki kuasa seperti dimiliki oleh Tuhan. Jadi Tuhan memberikan kepada kita sebuah didikan bagaimana menang menghadapi iblis, yaitu adalah dengan cara memakai Alkitab. Jadi untuk menguji pengajaran itu sudah disesatkan, diselewengkan oleh iblis, maka kita harus memakai Alkitab. Kita harus membuka Alkitab kita. Benarkah seperti itu? Kita uji saudara. Kita gali sedemikian rupa. Ya, kita gali saudara. Jadi kalau Anda tidak pernah membaca Alkitab, bagaimana Anda bisa mengetahui itu benar atau tidak? Anda membaca Alkitab ini bolak-balik dari Kejadian sampai Wahyu pun berulang-ulang. Kalau Anda tidak bisa memahami bagaimana cara penafsiran yang baik dan benar, Anda pun juga akan disesatkan. Jadi sekali lagi, untuk menghadapi tipu daya iblis, kita harus menggunakan Alkitab. Tuhan berkata bahwa firman-Nya itu adalah pedang roh. Senjata yang harus kita gunakan untuk mengalahkan tipu daya iblis. Semua doktrin diajarkan kepada kita di dalam gereja atau dimanapun saudara, di televisi atau di media sosial, kita bandingkan dengan Alkitab. Kita benturkan dengan Alkitab. Kita konfrontasikan dengan Alkitab. Benarkah seperti itu atau tidak? Orang Kristen yang berhikmat, ketika dia menjadi jemaat sebuah gereja, yang paling utama dia uji adalah ajaran daripada gereja itu. Ajaran yang disampaikan oleh si pengkhotbah atau si pemimpin jemaat, apakah benar seperti di dalam Alkitab atau tidak? Sebab jikalau tidak, maka iman Anda dipertaruhkan. Sebab iman yang salah akan menghantarkan orang ke tempat yang salah. Dan itu akan menjadi malapetaka. Tuhan Yesus memberkati. Jika saudara-saudara merasa terberkati dengan video ini, silakan like, subscribe, dan share supaya semakin banyak yang mendapat berkat rohani dari video ini. Tuhan memberkati dan Maranatha.